Apakah kamu pernah mendengar argumen, kata siapa rokok berbahaya? Kakek gue merokok masih sehat-sehat saja. Argumen tersebut merupakan salah satu contoh kedunguan logika yang mungkin pernah kita dengar yang diucapkan oleh sebagian orang dalam kehidupan sehari-hari. Logika yang seharusnya menjadi alat kita untuk mencari kebenaran, terkadang bisa berubah menjadi jebakan yang membuat kita dungu dalam berpikir. Di balik argumen yang tampak kokoh, ada banyak kedunguan yang tersembunyi. Berikut merupakan 10 jenis-jenis kedunguan logika yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Post hoc merupakan kedunguan logika informal yang dimana suatu peristiwa diasumsikan pada penyebab peristiwa lain, semata-mata karena peristiwa tersebut terjadi secara berdekatan. Contohnya, kemarin warga menebang pohon besar, hari ini kampung kita banjir, berarti penyebabnya gara-gara warga menebang pohon keramat besar itu. Anekdotal merupakan suatu bentuk kedunguan logika yang dimana orang dungu tersebut menggunakan pengalaman pribadinya atau kesaksian orang daripada data-data yang dapat diuji kebenarannya. Contohnya, kata siapa rokok berbahaya? Kakek gue merokok masih sehat-sehat saja. Strawman merupakan kedunguan logika yang dimana saat dua pihak sedang berbicara, sementara pihak yang lain menyimpulkan argumen orang lain secara tidak tepat, sehingga menimbulkan salah paham. Contohnya, saya sekarang berpenampilan sangat bagus, berarti kemarin saya tidak bagus. Ad hominem merupakan suatu bentuk kedunguan logika yang dimana pada saat dua pihak sedang melontarkan argumen, satu pihak akan membahas kepribadian orang lain atau menyerang secara personal. Contohnya, masa begitu saja kok tidak tahu sama sekali, orang miskin makanya harus sekolah. Hasty generalization merupakan kedunguan logika yang cenderung mengeneralisasikan keadaan. Biasanya, kesalahan berpikir seperti ini terjadi ketika seseorang mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa memiliki data yang memadai. Contohnya, ini adalah ketiga kalinya saya diselingkuhin. Semua cowok sama saja. Black and white thinking merupakan salah satu bentuk kedunguan logika ketika seseorang membagi alternatif hanya menjadi dua, hitam dan putih. Padahal mungkin saja ada kemungkinan-kemungkinan lain di luar itu. Contohnya, Tan Malaka adalah komunis. Komunis tidak beragama. Membaca buku Tan Malaka berarti tidak beragama. Beijing the question merupakan suatu bentuk kedunguan logika ketika kesimpulan yang ditarik dengan asumsi sebelumnya dan dilakukan secara berputar-putar atau menjadikan asumsi awal sebagai kesimpulan akhir. Contohnya, perempuan selalu benar. Apa buktinya? Karena perempuan tidak pernah salah serta selalu benar. Argumentum ad populum merupakan kedunguan logika ketika ada kesalahan dalam mengambil sebuah kesimpulan, bahwa suatu hal itu akan dianggap benar karena dipercayai oleh banyak orang. Contohnya, masih banyak orang merokok sambil berkendara, maka wajar saya juga akan melakukannya. To wrong make a right fallacy adalah salah satu bentuk kedunguan logika ketika seseorang membenarkan suatu hal kesalahan dengan menunjukkan suatu kesalahan yang sama atau lebih buruk dari sebelumnya. Contohnya, buang sampah sembarangan bisa saja kali lebih parah orang yang melakukan korupsi. Burden the flu fallacy merupakan kedunguan logika ketika di mana seseorang membuat suatu klaim tetapi menempatkan beban pembuktian kepada lawannya. Seharusnya pembuat yang membuktikannya. Contohnya, saya tidak korupsi kok. Apa buktinya? Buktikan saja kalau saya memang terbukti korupsi. Itulah 10 jenis-jenis kedunguan logika yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih.